Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, aku Kadamat. Di sini aku akan membahas tentang materi di pertemuan ke-12 di bab 9 dengan materi yaitu metode saldo penurunan ganda, jumlah angka tahun, dan unit produksi. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Vera Lindi, ya, Sembayang SPMSI dan Pauding Sastrawan SPMSI. Kita perlu lama-lama lagi, kita langsung bahas ya. Nah, bagian pertama, ini ada metode saldo penurunan ganda. Salah satu variasi metode saldo menurun yang masih digunakan adalah metode saldo menurun ganda, yaitu saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan dua kali. Tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Maksudnya, jika masa manfaat suatu aktiva tetap adalah 5 tahun, sehingga tarif penyusutan garis terus lurusnya 20%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Dan sebagai berikut contohnya yaitu sebuah peralatan dengan harga perolehan 410 juta disusutkan selama 5 tahun, nilai sisa peralatan setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah 10 juta. Buatlah tabel bisa lengkap jika digunakan metode saldo penurunan ganda. Jawab kita diketahui. Nah, ini ada misalkan dari pemasuknya itu ada sebuah harga perolehan yaitu C dengan nominal 410 juta dengan diperkirakan masa peralatannya aktif yang itu adalah 10 juta dan memasukkan rumus dari metode saldo penyusunan ganda yaitu D 2 dikali 1/5 dikali 100% sama dengan 40%. Nah, ini ada tabel penyusunan dengan metode saldo penurunan ganda. Nah, pembulatan untuk mendapatkan nilai sisa yaitu 10 juta. Bagian kedua, itu ada materi tentang metode jumlah angka tahun. Nah, pengetatan tarif penyusutan dalam metode ini adalah merupakan bilangan pecahan yang semakin lama semakin kecil, atau seperti pembilang numerator, pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada selama masa manfaat aktiva tetap, sedangkan untuk penyebut yaitu denominator adalah jumlah angka tahun yang ada. Misalnya, sebuah mesin memiliki masa manfaat 5 tahun, maka pembilang untuk tahun pertama adalah angka tahun terakhir. Dalam contoh ini adalah 5. Pembilang untuk tahun kedua adalah angka kedua sebelum tahun terakhir yaitu 4. Hal ini berlaku seterusnya hingga pembilang tahun kelima adalah angka tahun pertama, yaitu 1. Sedangkan untuk membilang, menyebutnya adalah jumlah seluruh masa manfaat dalam contoh ini adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Apabila N atau anodus adalah masa manfaat dan S adalah denominator, maka S sama dengan adalah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya hingga N atau anus. Apabila nomor ekonomi sangat besar, kita dapat menggunakan persamaan yaitu S sama dengan buka kurung N per 2 tutup kurung dikali buka kurung 1 ditambah N tutup kurung. Nah, selanjutnya itu ada metode jumlah angka tahun. Untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun K atau RK dengan metode jumlah angka tahun dapat digunakan persamaan. Nanti sebagai contoh, pada tanggal 2 Januari 2002, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitunglah biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel. Oke, kita langsung memasukkan rumus aja dikarenakan dia meminta penyusutan setiap tahunnya. Oke, masukkan rumusnya itu ke RK karena setiap tahunnya sama dengan N dikurang K ditambah 1 per S. Buka kurung, C dikurang S tutup kurung. Nah, ini C-nya itu berdasarkan dari nominalnya yaitu dengan harga komputer yaitu 500 juta. 5 juta, Mak. Harga 5 juta. Dan untuk S-nya itu adalah sisa, itu 500.000. Dan W-nya itu adalah pengurangan dari masa untuk cara mengetahui kita melihat penyusutan di keduanya. Oke, kita kurangi saja C dikurang S sama dengan
4.500.000. Nah, untuk N-nya itu selama 5 tahun. Nah, biaya penyusutan tahun pertama, kita masukin aja rumusnya itu RI, ya, R1 sama dengan 5/15 dikali 4.500.000. Ya, maksudnya itu ada RI sama dengan totalnya itu dari hasil nominalnya itu adalah 1.500.000. Nah, terus selanjutnya adalah biaya penyusutan tahun kedua. Nah, R2, kita tinggal nulis aja dengan R2. Nah, itu ada 4/15 dikali 4.500.000. Nah, totalnya menjadi 1.200.000. Kenapa bisa menjadi tahun pertama 5 dan tahun kedua? Karena nominalnya akan semakin turun dari tahun ke tahun. Jadi 5 tahun yang N-nya 5, dan keduanya pasti 4, dan ketiganya pasti ketiga. Nah, ini adalah tabel misalnya dengan metode jumlah angka tahun. Bisa dilihat dari contoh soal yang tadi. Nah, berikutnya adalah metode unit produksi. Dalam metode unit produksi, sistem estimasi masa manfaat aktiva tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Unit produksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lainnya. Persamaan untuk menghitung penyusutan dengan metode unit produksi adalah, kalau untuk mencari tarif, tarif sama dengan buka kurung C dikurang S, tutup kurung, per N. Nah, untuk mencari masa tahunnya, RK dengan metode unit produksinya yaitu sama dengan tarif dikali buka kurung C dikurang S tutup kurung. Nah, ini adalah salah satu contoh dari metode unit produksi. Sebuah mesin seharga 15 juta diestimasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisa 2.500.000. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam. Jika diasumsikan, unit produksi aktual dari mesin tersebut selama 5 tahun adalah 5.000 jam. 4.500 jam dan 3.900 jam, berikutnya ada 3.500 jam, dan berikutnya ada 3.100 jam. Dan perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun. Nah, dia diminta ada 3 nih. Yang pertama itu dasar penyusutan, yang A, yang B itu tarif penyusutan per jam, yang C itu yang ketiga biaya penyusutan per tahun, dan diminta tabelnya. Oke, diketahui dulu. Nah, C-nya itu pasti yaitu 15 juta, dan S-nya itu adalah 2.500.000, dan N-nya itu adalah 20.000 jam. Untuk yang pertama, tanya dasar penyusutan. Nah, rumusnya itu ada W sama dengan C dikurang S. Oke, masukin saja. Di C itu ada 15 juta, S itu ada 2.500.000 dikurang sama dengan hasil total sama dengan 2.500.000. Yang B, tarif penyusutan per jam. Nah, jika ada tarif penyusutan per jam, masukkan aja tarif sama dengan dasar penyusutannya W per N. Nah, dari total dari dasar penyusutannya ada 2.500.000 per 20.000 jam. Sama dengan 625 per jam. Oke, mohon maaf, tadi kakak menyebutkan sepertinya itu 2.000 jam, untuk N-nya itu ada 20.000 jam. Oke, nah ini adalah tabel dari biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Oke, sekian, terima kasih dari aku untuk pemaparan materi dari pertemuan 12 ini. Apabila kakak ada perkataan yang kurang nggak enak atau kurang dimaksud dari kalian, mohon dimaafkan, tetap semangat dan terus belajar. Jangan pernah lupa berdoa dan selalu berusaha. Nah, dari sini akan ada pembahasan uh, dari latihan soal dan pembahasannya. Oke. Halo semuanya, kembali lagi nih. Kita melanjutkan dari materi yang tadi yang sudah kita bahas di pertemuan ke-12. Nah, di sini kita akan bahas tentang latihan soal dan pembahasannya. Di materi yaitu metode saldo, penggunaan ganda, jumlah angka tahun, dan unit produksi. Soal pertama yaitu pada tanggal 2 Januari 2006, PT Sukamakmur membeli sebuah
kantor baru dengan harga 800 juta. Umur ekonomis kantor tersebut diperkirakan 30 tahun dengan nilai sisa 80 juta. Perusahaan menggunakan metode penyusunan jumlah angka tahun. Hitunglah nilai buku pada akhir tahun ke-10. Kita langsung ke bahasannya saja. Nah, ini kita bisa melihat, dikarenakan dia meminta dari akhir tahun ke-10, kita langsung bisa masukin aja, yaitu C-nya itu adalah 800 juta. Nah, S-nya 80 juta, dan N-nya itu adalah 30 tahun. Nah, metode dengan jumlah angka tahun, dasar penulisan dari gedung adalah W sama dengan C dikurang S. Nah, ya udah kita masukin aja langsung 800 juta dikurang 80 juta, dan hasil dari dasar penyusutannya yaitu 720 juta. Nah, nilai buku pada akhir tahun ke-10, ya kan, nilai akhir tahun pada ke-10, kan, kita langsung saja berarti ada tahun ke B10, ya kan, jadi B10 C sama dengan R1 sama dengan min dikurang R2 dikurang R3 dan hingga R10. Nah, C itu yaitu masukin saja tadi ada 800 juta. Nah, kita masukin aja nih angkanya, kan dikurang dari 30 ditambah 29 ditambah 28 hingga ditambah 21. Ya kan? Per buka kurung 1 ditambah 30 tutup kurung. Nah, buka kurung lagi 30 dibagi 2 dengan total 25. Dengan total 255 per 465 dikali tadi hasil tadi yaitu dikali 720 juta. Nah, 800 juta dari hasil tadi yaitu dengan nominal yang dihasilkan yang dikali 720 juta, yaitu dengan nominal itu ada 394.838.709,7 juta. Nah, kita kurangkan sama 800 juta dan memperoleh yaitu hasil 405 juta 161.290,3, yaitu pada nilai akhir tahun ke-10. Hal kedua berikutnya yaitu sebuah bus Transjakarta yang dibeli pada awal tahun 2002 mempunyai nilai buku yaitu 250 juta pada akhir tahun 2004. Jika masa manfaat yang diasumsikan adalah 8 tahun dan metode penyusutan menggunakan metode saldo penurunan ganda, berapakah harga perolehan bus tersebut? Nah, dikarenakan dia menggunakan metode saldo penurunan ganda, ditanya berapakah harga bus perolehan tersebut. Nah, kita asumsikan dengan rumus itu D sama dengan 2 dikali 1/8 dikali 100% sama dengan 25%. Nah, kita desimalkan agar lebih mudah itu 0,25. Nah, dikarenakan diasumsikannya itu saldo pada 8 tahun dari 2002 dan akhir tahun 2004. Nah, itu kita asumsikan dari 2002 dan 2004. Nah, itu kan standarnya sebenarnya kan setara 2 tahun, tapi diasumsikan itu yaitu setara B3, ya kan? K-nya itu 3. Tuh, jadi B3 sama dengan 250 juta. Dari 2002, kan dari awal tahun 2002 punya nilai dengan akhir tahun 2004. Jadi angkanya 3. Gitu kan. Nah, selanjutnya itu BK sama dengan C, buka kurung, I, dikurang D, tutup kurung, pangkat K. Nah, kita langsung balik saja dikarenakan dia minta dari berapa harga perolehan bus tersebut, kita menggunakan C. Ya kan? C sama dengan BK per buka kurung 1 I dikurang D besar tutup kurung pangkat K sama dengan B-nya K-nya itu 3 B3 per buka kurung I dikurang D tutup kurung dan pangkatnya K-nya itu 3. Nah, BK itu adalah 250 juta, kita masukin saja. Nah,
Dan, oh mohon maaf teman-teman, kakak lupa kalau itu 1 bukan I ya, berarti 1 dikurang 0,25 pangkat 3. Nah, itu istilah pastikan 0,42, 1875. Kalian bisa menghitung di kalkulator ilmiah, ya kan teman-teman ya. Jadi langsung aja dibagi 250 juta dengan hasil 592 juta, 92 juta 592,6 ya dari harga peran bus tersebut. Nah, soal berikutnya, sebuah mesin seharga 50 juta memiliki nilai sisa 5 juta setelah beroperasi selama 6 tahun. Berapakah tarif penyusutan per tahun jika menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda? Nah, ini dikarenakan hanya diminta model penyusutan saldo menurun ganda, jadi tidak perlu repot-repot lagi, kita langsung cek saja dengan rumus. Sementara nih D, di awal D, ya kan, D sama dengan 2 dikali 1/6, ya kan, karena per 6 tahun dikali 100%. Jadinya 33,33%. Jadi, per tahun jika jadi tarifnya itu ada 33,33%. Jadi kita hanya cuma tarif saja. Soal berikutnya yaitu PT Sabon membeli sebuah kendaraan bermotor seharga 200 juta dengan masa manfaat 6 tahun dan bernilai sisa 15 juta. Mesin tersebut disusutkan dengan metode penyusutan saldo menurun ganda. Susunan tabel penyusutan selama masa manfaatnya. Nah, ini dia. Uh, ini dari mengasumsikan, dirumuskan yaitu karena dia dan harga motor seharga 200 juta, C-nya berarti 200 juta, S-nya itu yang bernilai sisanya S-nya itu 15 juta, dan dari masa manfaatnya D itu 2, dikali 1/6, dikali 100%, sama dengan 33,33% dengan N-nya itu 6 tahun. Nah, ini ada tabelnya. Nah, nilai dari awal pertama itu kan dia minta 6 tahun ya kan? Nah, berarti dari sini kita harus bisa membalancekan atau harus bisa mempaskan. Nah, dari C ini kan 200 juta, tapi sisanya 15 juta. Nah, kita harus membuat tabel langsung berikan itu. Nah, nilai bukunya itu yaitu ada 200 juta. Nah, ini diasumsikan itu yaitu pasti hasil akhir 6 tahun ini harus menghasilkan 15 juta gitu. Nah, dari sini kalian bisa menghitung dari sisa 200 juta ini kalian bisa coba kalikan di 33 dikali 32%, ya kan, dan dikurangin masanya, ya kan. Jadi harus benar-benar balance nih, teman-teman. Kan? Oke, dan soal terakhir, soal nomor 5. Sebuah pesawat dibeli awal tahun 2000 mempunyai nilai buku 36%. Pada akhir tahun 2002, jika masa manfaat diasumsikan 5 tahun dengan menggunakan metode penyusutan jumlah angka tahun. Buatlah tabel penyusutan secara lengkap. Oke, kita langsung saja. Nah, kita langsung masukkan asumsinya aja yaitu, nah, karena C-nya ini yaitu 100% dikarenakan kita tidak tahu nih mengasumsikannya harus menggunakan tabel uang apa, tidak ada nominal uangnya. Jadi, ini bisa ditunjukkan dengan nilai buku 100% dengan N itu 5 tahun. Nah, jumlah penyebutnya denominator, yaitu kalian bisa menggunakan jumlah penyebut denominator, karena ini tidak ada permasalahan dari angka nominalnya, ya kan, teman-teman semuanya. Jadi, kalian bisa 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 3 atau yang menghasilkan 15. Nah, aku mau hasil penyusutan untuk 3 tahun pertama, yaitu 5 ditambah 4 tambah 3 per 15, ya kan? Nah, dengan C dikali C dikurang S. Nah, itu 12 per 5 kan dikali C dikurang S. Nah, 12 per 5 kalian kecil lagi nih, biar lebih mempermudah. Jadi 4 per 5. Ya kan, dan dikali C dikurang S. Nah, nilai buku pada akhir tahun ketiga, ya kan, tahun ketiga, gitu. Kenapa sih kita harus mengasumsikan tahun ketiga, gitu kan? Karena dari di awal tahun 2000, gitu, dan punya nilai buku pada akhir tahun 2002. Jadi, itu diasumsikan selama 3 tahun.
itu ya kan. Jadi dari hasilnya 5 tahun yaitu 1/5 dikali C dikurang S tutup kurung ditambah S, nah, sama dengan 36%. Nah, kalian bisa nih menyusunkan terus 1/5, kita masukin saja. Nah, langsung itu diasumsikan, itu misalkan seperti kayak dipindahkan. Ya, seperti dipindahkan. Ya kan, 1/5, 36%, 1/5, jadi C tambah 4/5, sebenarnya 36%. Nah, itu dia menghasilkan 20% karena dari perpindahan dari 4/5-nya. Kan dari sangat ngomong dari 1/5-nya ya, teman-teman. 1/5-nya dia jadi 20%, C 4/5S 26%. Nah, ini 4/5-nya diturun, masukin S-nya, nah dari 20%-nya itu dikurangi jadi 16%. Nah, S-nya itu kita kurangi 45, 16 jadi 20%. Nah, kita buat tabelnya selama 5 tahun. Nah, di bawah itu 100% nilai bukunya. Nah, ini kalian bisa mengurangkan dari dasar penyusun itu A, penyusun itu B, akomodasi penyusun itu C, dan nilai buku itu D. Jadi kalian bisa menghitung untuk menghasilkan pembalansannya itu dengan cara yaitu A dikurang B ditambah C dikurang D. Ya, nah jadi ini akan menghasilkan di angka ke-5 tahun dengan sebesar 80% dengan penyusutannya itu 1,80 sama dengan 15, nah 1,80 dengan 15 yaitu dengan hasil eh, pembagian 15 dengan hasil yaitu 5,33%. Dengan akumulasi penyusutan itu 80%, dengan nilai buku itu 20%. Oke, baik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari kakak belum bisa begitu maksimal untuk secara mengajarnya di materi ini. Tapi kan tetap semangat dan usaha. Kalian bisa baca-baca juga, searching melalui media sosial juga banyak banget materi yang di Google dan kalian juga bisa membaca-baca atau yang direkomendasikan oleh dosen-dosen yang ada di IPB untuk membeli buku matematika keuangan. Nah, kalian bisa juga mempelajari itu. Jadi di sini kakak cuma hanya merata-ratakan saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari kakak. Terus semangat terus belajar, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut mencoba di mata kuliah matematika keuangan karena harus mencoba dulu cara menghitungnya seperti apa, harus coba-coba dulu. Kalau emang hasil pastinya benar, benar. Kalau kalian masih ragu, kalian bertanyakan kepada dosen pada saat di jam praktikum. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Jangan lupa istirahat.